warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, tidak terasa kita sudah sampai pada ujung Ramadan. Masya Allah ya, waktu berlari begitu cepat. Rasanya baru kemarin Ramadan tiba dan hari ini sudah masuk 10 hari terakhir, yang itu pun tinggal beberapa hari lagi. Kalaupun ada perbedaan, tadi malam bagi yang memulai puasa di tanggal 11 itu malam 26, dan bagi yang memulai tanggal 12 itu malam 25. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karunia mengisi Ramadan yang telah kita lalui dengan amal-amal kebaikan dan amal soleh yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Juga amal ibadah kita dan amal soleh kita semoga semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikut yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang ada di sini termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan muhasabah ya. Muhasabah ini saya ingin mengutip perkataan Ibnu Rajab radhiyallahu anhu ya. Beliau mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, sungguh bulan Ramadan ini akan segera pergi dan tidaklah tersisa darinya kecuali sedikit. Betul. Jadi Ramadan ini akan segera pergi. Kita tidak bisa mencegah, kita tidak bisa menunda kepergiannya. Tinggal tersisa sedikit lagi, ya 5 hari lagi. Eh, hari hari Rabu depan sudah masuk pada 1 Syawal. Ya. Jadi kita diperingatkan untuk mengisinya sebaik-baiknya, untuk menggunakan sisa hari ini dengan lebih baik daripada hari-hari kemarin. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi Ramadan dengan lebih baik lagi. Nah, perkataan Ibnu Rajab selanjutnya, maka barang siapa telah mengisinya dengan baik, hendaklah menyempurnakannya. Dan siapa yang belum maksimal mengisinya dengan baik, hendaklah ia mengakhirinya dengan amal-amal yang baik. Jadi masih ada waktu insya Allah. Semoga ketika kita sudah berusaha untuk mengisi Ramadan yang sudah kita lalui dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah menerima semuanya. Apabila kita ternyata masih belum mengisi dengan sebaik-baiknya, marilah kita berupaya untuk mengakhiri Ramadan dengan amal-amal yang baik. Masih banyak peluang, masih banyak yang bisa kita lakukan di dalam 5 hari terakhir ini, insya Allah. Semoga Allah kuatkan, semoga Allah istiqomahkan, dan semoga Allah mampukan untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, apa sebenarnya urgensi muhasabah? Tadi sudah dibacakan surat Al-Hasyr ayat 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Bahwa muhasabah itu merupakan perintah Allah sebagaimana di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ini. Bahwa Allah memerintahkan kepada kita, para mukmin, orang-orang yang beriman, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Apa yang sudah kita siapkan untuk hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari esok yang dimaksud bukan hanya besok pagi, bukan hanya lusa, bukan hanya minggu depan, bukan hanya bulan depan, bukan hanya tahun depan, tetapi
apa yang kita siapkan untuk hari akhirat kita. Kalau kita punya cita-cita bahagia dunia dan akhirat, maka kita juga harus berupaya untuk menyiapkan kebahagiaan kehidupan di akhirat itu dengan amal-amal yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Syekh Nawawi menjelaskan tentang ayat ini ya, bahwa perintah Allah kepada orang-orang beriman supaya bertakwa ya. Bertakwalah kepada Allah dalam segala hal yang kamu lakukan dan tinggalkan. Jadi kita mendasari setiap apa yang kita lakukan dengan ketakwaan. Mendasari setiap hal yang kita tinggalkan dengan ketakwaan. Artinya apa? Kita berupaya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu berusaha untuk menghindari, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan hendaklah setiap orang, baik yang soleh maupun yang jahat, memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok, kata Syekh Nawawi. Artinya apa? Apa yang ingin ia raih untuk hari kiamat, maka lakukanlah. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan, baik yang baik maupun yang buruk. Tidak ada satu perbuatan pun yang kamu lakukan kecuali berada di hadapan dan di pendengarannya. Maka malulah kepadanya. Gitu ya. Jadi segala hal yang kita lakukan itu kita upayakan sudah kita pertimbangkan. Kita akan melakukan amalan A, kita sudah berupaya untuk menimbang ini baik atau tidak. Ini amal yang diperintahkan atau tidak, dilarang atau tidak, dan seterusnya. Sehingga keinginan kita untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat kelak Allah berikan benar-benar kita peroleh gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa kedua kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya. Tentang masa mudanya, digunakan untuk apa. Tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Dan tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmunya itu. Ya. Jadi umur kita akan ditanya, masa muda kita akan ditanya, harta kita akan ditanya, dan ilmu kita akan ditanya. Kemarin selama tanggal 1 sampai dengan hari ini tanggal 25 atau tanggal 26, apa saja yang sudah kita lakukan? Ibadah kita sudah maksimal atau belum? Kemudian amal-amal soleh kita sudah banyak atau belum? Nah, kita timbang. Kemudian masa muda kita, rata-rata kita sudah melewati angka 30 mungkin ya. Kalau saya sudah mendekati 60 gitu ya. Jadi kita merenung kembali, kita koreksi kembali bagaimana kita memanfaatkan masa muda kita dahulu. Kemudian harta kita, ibu-ibu alhamdulillah para ASN mendapatkan harta dari gaji bulanan, tahu betul asalnya dari mana. Kemudian kemana dibelanjakan. Ilmu luar biasa, ibu-ibu dosen itu punya ladang amal jariah yang insya Allah tidak akan pernah putus pahalanya meskipun ibu-ibu sudah tidak ada. Karena apa? Mengajarkan ilmu. Di mana ketika ilmu-ilmu yang ibu-ibu sampaikan diamalkan oleh mahasiswa-mahasiswi, maka sepanjang itu ibu-ibu akan mendapatkan pahala. Jadi sudah jelas ketika Allah bertanya, untuk apa ilmu yang kamu miliki? Nah, ibu-ibu tinggal menjawab, aku ajarkan kepada mahasiswaku. Ya, punya jawaban, punya dalil, dan seterusnya. Nah, jadi dari sini kita perlu menghitung diri, introspeksi diri, karena segala hal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti.
Nah, dan Allah akan membalas apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Dalam surat Al-Anbiya ayat 47 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada'ul mawazinal qisto liyaumil qiyamah fala tudlimu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Ya. Jadi Allah akan memasang timbangan untuk mengukur amal kita. Dan maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Allah tidak akan merugikan hambanya sedikit pun. Ya. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Di juz amma surat Az-Zalzalah juga yang kita sering baca dalam sholat-sholat kita, Allah berfirman bahwa Allah akan menghitung, ya, mencatat, membalas. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi Allah akan membalas kebaikan walaupun hanya seberat biji sawi, dan Allah juga akan membalas keburukan walaupun hanya seberat biji sawi. Inilah kita penting untuk melakukan muhasabah. Di surat Al-Mujadalah ayat 6 Allah juga berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kita akan dibangkitkan. Orang-orang yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ada di alam barzah, semua akan dibangkitkan. Lalu kemudian Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Bisa jadi kita sudah lupa apa yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Tapi Allah tidak. Allah punya catatannya. Ya. Allah sudah punya bukti gitu ya. Disinilah kita perlu terus melakukan muhasabah. Di ayat yang lain surat Ali Imran ayat 30, ya, Allah berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhtaqara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yudhirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufum bil ibad. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, di hari pengadilan nanti, di hari hisab nanti, Allah akan tunjukkan kebaikan-kebaikan kita, juga kejahatan-kejahatan kita. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Orang-orang yang melakukan kejahatan menginginkan tidak segera melihat itu. Ya. Dia ingin masa diperlihatkannya seluruh amal itu dengan hari itu masih jauh begitu. Kenapa? Karena tidak ingin lihat. Tetapi Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sanksi, siksaan yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga kita jangan pernah lupa bahwasanya wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi ketika kita berupaya untuk melakukan amal sebaik-baiknya, insya Allah tidak ada yang dirugikan. Allah akan membalas kebaikan kita. Ketika kita telah pernah melakukan keburukan, kemaksiatan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga terbuka pintu taubat. Ketika seorang hamba memohon ampunan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka diingatkan lagi kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 281 ini, wattaqu yauman tarjuna fihi ilallah
tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, tidak dirugikan. Jadi mari kita berusaha untuk memelihara diri kita supaya tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berupaya menjauhkan segala hal yang dilarang, berupaya untuk menjalankan semua yang diperintahkan, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diselamatkan dari perbuatan-perbuatan buruk. Nah, muhasabah itu penting karena apa? Yang kedua, dia merupakan sifat hamba Allah yang bertakwa. Maimun bin Mahran rahimahullah berkata, la yakunul abdu takiyan hatta yakuna li nafsihi asyaddu muhasabatan minasyarri ka asyahihi li syarikihi. Ya. Tidaklah seorang hamba menjadi bertakwa sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit yang membuat perhitungan dengan teman. Ya. Jadi seorang hamba yang bertakwa itu dia akan berusaha untuk melakukan introspeksi diri, memuhasabai diri. Dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau selalu menghitung amalnya setiap hendak mau tidur. Mengingat, kalau saya kadang-kadang lupa ya, kadang-kadang belum sampai bahkan tikir-tikir belum selesai kadang-kadang sudah tertidur. Astagfirullahaladzim. Mengingat hari ini sudah melakukan apa, kalau ada kesalahan memohon ampunan kepada Allah, kalau ada kebaikan berterima kasih kepada Allah sudah memberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan. Maka kemudian setiap mau tidur, setiap mau berangkat tidur, kita beristighfar dari setiap kesalahan. Membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau bisa minimal sampai 100 kali. Supaya apa? Supaya Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kelalaian-kelalaian kita hari itu. Besok paginya kita juga kembali untuk apa? Untuk meminta ampunan Allah kembali dan seterusnya. Yang berikutnya, ini nomor 3 harusnya ya. Muhasabah dapat menjaga diri dari perbuatan maksiat. Ya, bahwa muhasabah itu, introspeksi diri itu akan menjaga diri kita dari berbuat maksiat. Karena kita akan ingat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa berusaha untuk baik gitu ya. Nah, kalimat ini perkataannya Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Dia mengatakan siapapun yang menghisap diri sebelum dihisap, ya, melakukan introspeksi diri sebelum diberikan pengadilan, maka hisapnya di hari kiamat akan menjadi lebih ringan. Jawabannya akan siap ketika ditanya, dan akhir dan kembalinya akan menjadi baik. Ya, jadi seperti tadi, bahwa anak Adam itu tidak akan bergeser kakinya sebelum menjawab 4 pertanyaan. Umurnya untuk apa digunakan, masa mudanya untuk apa digunakan, hartanya dari mana diperoleh dan kemana disalurkan, ilmunya untuk apa digunakan. Orang yang sudah jelas, dia sering melakukan muhasabah, dia akan mampu menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan itu. Hartamu ini kamu peroleh dari mana? Kita tahu. Hartaku dari gaji PNS, ya Allah, gitu ya. Kamu salurkan untuk apa? Untuk keperluan sekolah anak-anak, untuk keperluan makan, untuk bersedekah, untuk berzakat, dan seterusnya. Bisa dijawab. Ilmumu untuk apa? Ilmuku untuk saya ajarkan kepada para mahasiswa, dan seterusnya. Nah, tetapi siapapun yang tidak menghisap, ya, tidak melakukan introspeksi diri, maka penyesalan akan terus ada dalam dirinya, dan ia akan berdiri lama di padang mahsyar.
Nah, kenapa? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mau melakukan segala sesuatu tidak dipikir dulu gitu ya. Ini bermanfaat ataukah tidak? Ketika ingin memutuskan sesuatu tidak dipertimbangkan dengan lebih baik, maka kemudian akan ada penyesalan-penyesalan yang dialami setelah itu terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ibu-ibu, marilah kita berupaya untuk senantiasa melakukan muhasabah diri sehingga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke jalan yang benar, terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat karena selalu sadar bahwasanya setiap apa yang kita lakukan itu Allah akan perhitungkan. Nah, kemudian kita dikasih tahu bahwa suatu hari nanti, di yaumil akhir nanti, yang akan berkata-kata kepada Allah, akan menjawab Allah. Setiap pertanyaan untuk anggota badan kita itu, anggota badan kita sendiri, bukan mulut kita. Dalam surat Yasin ayat 65 Allah berfirman, Al-yawma nahtimu ala abwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Kebayang ya Bu ya. Kalau yang ngomong mulut, kalau yang ngomong mulut ini itu bisa untuk berdalih, untuk berkilah, untuk mencari alasan yang begitu banyak, atau bahkan bisa berbohong gitu ya, untuk menyelamatkan diri. Tetapi saat itu mulut kita ditutup. Mulut kita ditutup. Dan yang berkata siapa? Tangan kita, kaki kita, anggota badan kita yang langsung menjawab masing-masing. Dulu untuk apa tangan itu? Mata itu untuk apa? Kaki itu untuk apa? Dan seterusnya. Nah, semoga kita menggunakan anggota badan kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahi ini kita gunakan untuk sujud. Hidung ini kita gunakan untuk mencium yang baik-baik. Mulut ini kita gunakan untuk berbicara dan makan yang halal dan thayyib. Kaki kita langkahkan ke tempat-tempat yang penuh dengan barokah, ke masjid, ke majelis taklim, ke tempat-tempat amal kebaikan dan seterusnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan ya? Maka kita harus berusaha untuk selalu mengoreksi diri, ya. Mengoreksi diri berkaitan dengan apakah kita sudah melakukan amal-amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mengamalkan, apakah kita mengamalkannya dengan baik atau sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ketika belum bisa melakukan amalan-amalan yang wajib itu, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mampukanlah hamba untuk melakukan kewajiban ini. Kemudian kita koreksi diri, apakah kita pernah melakukan amalan-amalan yang haram? Kalau sekiranya pernah, kita segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan di beberapa pertemuan lalu, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Orang yang bertakwa itu apabila dia melakukan kedoliman terhadap dirinya sendiri, melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan salah, maka dia akan ingat kepada Allah dan segera memohon ampunan kepadanya. Maka ketika kita ingat pernah melakukan sesuatu yang buruk, segera beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah mencontohkan minimal satu hari 100 kali. Ada hadis minimal sehari 70 kali. Kalau Rasulullah itu kalau lagi malas beramal, itu istighfarnya akan ditambah banyak. Nah, kalau kita lagi malas, ya kita berarti istighfarnya juga harus lebih banyak lagi. Kemudian kita juga mengoreksi diri, apakah kita pernah melakukan kelalaian? Lalai, abai terhadap kewajiban.
abai terhadap tanggung jawab, abai terhadap sesuatu yang harusnya kita bersimpati, kita beristighfar. Pada saat ini kita dihadapkan kepada peristiwa besar di mana saudara-saudara kita sesama Muslim di Palestina mengalami penderitaan yang tak berujung. Maka apakah kita memiliki rasa simpati kepada mereka lalu mengulurkan tangan untuk membantu mereka? Kalau kita cuek, kita harus istighfar dan segera memohon ampunan kepada Allah lalu menggerakkan diri ini untuk membantu mereka. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh anggota badan kita istighfarkan, kita mohon ampunan. Ya. Bahkan kita ini dianjurkan untuk bersedekah pada tulang-tulang kita setiap hari. Caranya dengan apa? Dengan sholat duha. Sholat duha kita bisa lakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, maksimal 12 rakaat. Lalu juga mengoreksi niat-niat dari amalan kita. Niat kita sudah lurus atau belum? Niat kita ada yang berbelok atau tidak? Jadi mengoreksi niat. Termasuk di dalamnya muhasabah, kegiatan menghisap diri. Kalau niat kita ternyata agak melenceng, maka kita harus luruskan. Bekerja niatnya menghindari pekerjaan rumah, capek jadi ibu, nah itu niatnya berarti harus diluruskan. Apa namanya? Meluruskan niat bahwa bekerja, mengamalkan ilmu, menermarkan tenaga dan pikiran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dapat gaji itu adalah bonusnya dan seterusnya. Jadi niatnya harus diluruskan. Melakukan puasa, melakukan sedekah dan seterusnya, niatnya harus diluruskan. Nah, kenapa kita harus bermuhasabah? Kita harus menghitung diri karena bumi akan menceritakan apa yang kita lakukan, ya. Akan memberitakan amal-amal kita. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 4. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Ketika membacakan ayat itu, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Jadi apa yang diceritakan oleh bumi, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa yang diceritakan oleh bumi itu, inna ahbaroha antas hada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dohriha antakula amila kada wa kada yauma kada wa kada qala fahadihi ahbaruha. Ya. Yang diberitakan bumi itu adalah bumi menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, bumi menyaksikan kita. Baik kita perempuan maupun laki-laki yang telah mereka perbuat di muka bumi ini. Bumi itu akan berkata manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Gitu. Jadi akan diceritakan. Bumi tahu menjadi saksi. Maka ada sebuah kisah, ada seorang ulama. Ketika dia bepergian, dia itu akan selalu sambil berpikir. Selalu sambil berpikir. Nah, suatu hari pada saat di perjalanan dia lupa berzikir di jalan itu sepanjang sekian kilometer begitu ya. Maka kemudian dia kembali ke tempat semula lalu dia berzikir. Mohon maaf ibu-ibu, saya izin membukakan pintu anak saya dulu.
Sobi pergi sama Dewi tadi, antara-antaranya itu tadi. Baik, mohon maaf. Ya, jadi bumi itu menjadi saksi. Maka ulama tersebut ketika lupa berzikir di sepanjang jalan yang ia lalui, dia kembali untuk eh, ke tempat semula untuk berzikir begitu ya. Karena dia yakin bahwa setiap langkah yang dia tapakkan, setiap jengkal yang dia telusuri, dia akan menjadi saksi atas apa yang dia lakukan pada saat melewati jalan-jalan itu. Eh, Sedikit kisah mungkin almarhum suami saya itu kalau setiap jalan kaki, beliau suka sekali olahraga jalan kaki, maka sepanjang perjalanan itu beliau murojaah surat Al-Baqarah sampai selesai. Satu surat Al-Baqarah, jadi 2 juz lebih. Sejak berangkat sampai rumah itu rata-rata selesai surat Al-Baqarah. Saya bayangkan bahwa jalan-jalan yang beliau lalui, ya, beliau telusuri sambil murojaah surat Al-Baqarah, insya Allah akan menjadi saksi bahwa beliau melalui jalan itu bukan sekedar untuk olahraga, tetapi juga eh, melafalkan ayat-ayat Allah sepanjang jalannya. Jadi kita pun apa yang kita lakukan di atas bumi ini itu akan diberitakan oleh bumi yang menyaksikan kita. Nah, kemudian kita harus berupaya untuk melakukan hal-hal baik tentu saja supaya yang dikabarkan adalah hal-hal baik saja tentang kita. Jika ada hal-hal buruk yang pernah kita lakukan di atas bumi itu, semoga bumi tidak kemudian menolak kita karena kita memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadamatu taubah, ya. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita menyesal. Menyesal itu adalah taubat. Baik, ini mohon maaf lagi sedang azan mendekat.
Ya, baik. Saya lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa an-nadamatu taubah, bahwa menyesal itu adalah taubat. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah melakukan kemaksiatan, ya, pernah melakukan perbuatan buruk, kita menyesal. Itu adalah taubat. Tapi tentu penyesalan itu tidak hanya cukup dengan sekedar menyesali. Kita harus berupaya untuk memperbaiki diri dan meninggalkan perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita menghitung di bulan Ramadan yang sudah 25 hari ini kita lalui, kemudian kita merasa bahwa, oh kok ternyata saya belum maksimal ya beribadahnya. Kok ternyata saya belum mencukupi sedekahnya. Kok ternyata saya, dan ternyata yang lain yang demikian banyak. Maka kita berusaha untuk memperbaiki di hari-hari yang sisa ini. 5 hari lagi ini, kita berusaha memperbaiki, mengisi lebih baik dengan amal ibadah lebih banyak, dengan amal soleh lebih banyak, dan seterusnya. Jadi penyesalan yang diiringi dengan kebaikan, bukan sekedar berhenti menyesali saja. Nah, itulah kita menjadi orang yang betul-betul melakukan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat, begitu. Nah, berikutnya bagaimana kita menyambut bulan Syawal, ya. Kita tahu bahwa umur kita itu kita tidak tahu pasti sampai kapan. Kita juga tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih punya kesempatan, diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan. Maka menyambut bulan Syawal, kita awali dengan doa ini, ya. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamana iyahu. Fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Ya. Allahumma ya Allah, la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyahu. Janganlah engkau jadikan puasa ini sebagai yang terakhir dalam hidup. Kita berupaya, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan ini bukan Ramadan terakhir kita. Kenapa? Bulan yang demikian banyak keberkahan. Bulan yang demikian banyak kebaikan. Bahkan pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kita ingin meraih keberkahan Ramadan ini. Kita ingin memanfaatkan Ramadan ini untuk beribadah sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Maka kita tidak puas hanya melalui Ramadan yang sudah kita lalui. Kita belum puas, ya, mendapatkan Ramadan sampai hari ini. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan puasa ini sebagai yang terakhir dalam hidupku. Jangan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir dalam hidupku. Tetapi, ya, fa'in ja'altahu faj'alni marhuman. Seandainya engkau berketetapan sebaliknya. Seandainya engkau berketetapan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir hamba. Puasa kali ini adalah puasa terakhir hamba dalam menjalani puasa wajib selama 1 bulan Ramadan. Maka jadikanlah puasaku ini sebagai puasa yang dirahmati. Ya. Menjadi puasa yang dirahmati, menjadi Ramadan yang dirahmati, menjadi amal soleh yang memang benar-benar berkualitas. La taj'alni mahruman, bukan yang hampa semata. Jangan jadikan puasa hamba puasa yang hampa semata. Na'udzubillah min dzalik. Jadi benar-benar kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dari Ramadan kita yang telah lalu. Kita bisa menghitung, bisa mengingat kembali barangkali ya, tahun 2020 Ramadan saya bagaimana. Saat itu lagi masa COVID, 2021 masa COVID, sholat taraweh di rumah berjamaah dengan keluarga,
amal ibadah semua dilakukan di rumah, kemudian interaksi dengan tetangga sangat minim dan seterusnya. 2002 kita sudah mulai keluar, Ramadan bisa berjamaah di masjid, bisa bercengkerama dan seterusnya. 2023 apa yang sudah kita lakukan dan seterusnya. Sekarang 2024, bagaimana Ramadan kita? Inilah bagian dari muhasabah kita. Apakah Ramadan kali ini kita sudah berusaha menjadikan Ramadan terbaik dari Ramadan-Ramadan kita tahun lalu? Ataukah kita menjalaninya dengan sama saja? Ketika kita sadar bahwa ternyata sama saja, atau bahkan naudzubillahi min dzalik, lebih buruk dari Ramadan yang tahun lalu, maka kita harus segera memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Sisa hari yang ada kita manfaatkan, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki, bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Kemudian juga kita berdoa, Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah puasa kami, solat kami, rukuk kami, sujud kami, tilawah kami, amal-amal soleh kami, dan seterusnya. Kita berusaha solat tarawih, solat tahajud, tilawah Al-Quran. Di bulan-bulan lain kita mungkin hanya 1 kali khatam dalam 1 bulan. Di bulan Ramadan kita berusaha untuk melipat gandakannya. Tetapi juga kita harus mengingat, jangan kemudian kebut-kebutan karena ingin memperbanyak jumlah khatam kita, tapi kemudian dengan bacaan yang tidak berkualitas. Ya. Kita ingin ibadah kita lebih banyak dan lebih baik dari bulan-bulan berikutnya. Maka kita meminta kepada Allah supaya Allah terima amal-amal kita itu, ibadah-ibadah kita itu. Karena kita tidak tahu diterimakah atau tidakkah, begitu ya. Sehingga permohonan ini adalah sebuah usaha. Yang kedua, apa yang kita lakukan dalam menyambut Syawal? Dari Zubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan hari Id, ya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Jadi memberikan ucapan selamat. Di Indonesia ini alhamdulillah kita sudah sangat terbiasa dengan budaya ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Ya, kullu amrin wa antum bi khair. Ya. Ada lagi kita minal aidin wa faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Adha, dan seterusnya. Jadi saling memberikan ucapan selamat, memberikan ucapan-ucapan kegembiraan. Ya. Yang ketiga, saling memberi hadiah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir Ramadan di rumah-rumah kita berdatangan. Oh ya, saya juga jazakumullah khairan katsira pada ibu-ibu, 2 hari yang lalu saya sudah terima bingkisannya. Bu Indah sudah mengirimkan bingkisan kepada saya ya, parcel lebaran. Parcel lebaran, jazakumullah khair. Ini adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, ya. Rasulullah bersabda bahwa tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah, maka engkau akan saling menyayangi. Engkau akan saling mencintai, seperti itu. Dan yang keempat, saling berpesan untuk kebaikan. Berpesan untuk kebaikan, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan Allah menguatkan ikatan persaudaraan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang takwa dan orang-orang yang istiqomah, dan seterusnya. Amalan yang berikutnya dalam menyambut bulan Syawal yaitu menyempurnakan puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Nah, ini insya Allah kita semua sudah mafhum, sudah
terbiasa ya, bahwa puasa Syawal itu lebih menyempurnakan puasa Ramadan. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sitan." Ya, sitan, 6 hari. Min Syawalin kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi terserah harinya mau tanggal berapa saja asal tidak tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal haram. 2 sampai tanggal 30 silahkan pilih. Mau setiap hari langsung 6 hari full. Karena habis puasa Ramadan masih terbiasa. Jadi bukanya hanya hari pertama saja. Habis itu tanggal 2 sampai tanggal 7 langsung puasa Syawal. Boleh. Bagus. Maka kemudian di daerah-daerah tertentu ada lebaran ketupat setelah selesai puasa Syawal. Tapi kita nggak bisa, misalnya nggak bisa 6 hari full setiap hari, selang-seling. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Seperti puasanya Nabi Daud. Boleh. Atau pilih hari-hari puasa sunnah setiap Senin dan Kamis. Jadi double puasa Syawal sekaligus puasa hari Senin dan Kamis. Silahkan. Tidak ada larangan, tidak ada perintah harus tanggal 2 sampai 7 tidak. Yang penting adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini perhitungannya kenapa dikatakan bahwa orang yang berpuasa sebulan Ramadan lalu ditambah 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa selama 1 tahun penuh. Karena selama bulan Ramadan ya 1 hari kalau mendapatkan pahala 10 kebaikan maka kemudian 1 bulan itu seperti 300 hari seperti 10 bulan dan puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti selama 6 bulan mohon maaf selama 60 hari yaitu 2 bulan jadi puasa Ramadan ditambah puasa Syawal seperti puasa 1 tahun. Manfaatnya apa puasa Syawal itu? Yang pertama adalah mengenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh. Menggenapkan puasa Ramadan yang hitungannya kalau dengan hitungan matematika tadi ada sekitar 10 bulan, 30 kali 10 ya. Maka supaya menjadi puasa 1 tahun ditambah 6 hari. 6 kali 10. Kalau itu pahalanya penuh tentu saja ya. Tapi kalau kemarin dikurangin ada amalan-amalan penghapus pahala puasa yang kita bahas pekan lalu, maka kemudian tadinya dapat 10 jadi cuma dapat 5 misalnya. Atau cuma jadi dapat 1, nah itu tentu beda. Tetapi kita berupaya untuk melengkapi ya, menggenapkan pahala bulan puasa Ramadan dengan puasa bulan Syawal. Yang kedua, manfaatnya adalah menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib kita. Bisa jadi puasa kita di bulan Ramadan ada kekurangan-kekurangannya. Ibadahnya ada kekurangan-kekurangannya, maka kita sempurnakan. Karena apa? Ibadah sunnah itu menyempurnakan ibadah wajib. Sebagaimana sholat rawatib itu menyempurnakan sholat fardu. Maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat rawatib. Ya. Kemudian yang ketiga merupakan tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Min sawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Artinya apa? Ketika kita sudah melakukan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, itu adalah sebuah kebaikan. Lalu kita melanjutkan dengan kebaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu adalah sebuah amalan yang istimroriyah. Amalan yang berkelanjutan. Maka Ibnu Rajab
dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan ya, balasan dari amalan kebaikan adalah amal kebaikan selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan, lalu ia melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Amalan yang pertama apa? Puasa Ramadan. Amalan yang berikutnya apa? Puasa Syawal. Berarti apa? Insya Allah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Yang keempat, puasa Syawal itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ibnu Rajab mengatakan tidak ada nikmat yang lebih besar dari pengampunan dosa yang Allah anugerahkan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan dosa itu adalah merupakan karunia yang amat sangat besar. Karena ada hadis bahwa dari Ramadan ke Ramadan, dari Jumat ke Jumat, dari sholat ke sholat, itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa-dosa, salah-salah kita yang kita lakukan dari Ramadan tahun lalu, kemudian kita berpuasa di Ramadan tahun ini, terhapus oleh amalan ini. Sholat kita Jumat pekan lalu ke Jumat hari ini, itu menjadi penghapus dosa kita. Dan dari sholat ke sholat, dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, menjadi penghapus dosa kita. Nah itulah. Jadi Allah memberikan anugerah yang sangat besar dengan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan puasa-puasa kita, dengan amalan-amalan kita, Allah memberikan ampunan yang banyak kepada kita karena kita tidak punya jaminan bahwa kita akan masuk surga dengan amalan kita. Nah, manfaat yang berikutnya adalah puasa Syawal itu menjadi salah satu pertanda ibadah yang kontinu. Tidak musiman saja. Ya. Kita ingin meneruskan puasa kita diawali di bulan Syawal 6 hari. Bulan-bulan berikutnya kita mencoba berusaha untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik puasa Senin Kamis, puasa Daudkah, atau puasa paling tidak Ayyamul Bid. Ya. 3 hari di setiap bulan. Saya kadang-kadang berupaya, bismillah mudah-mudahan bisa puasa setiap hari, setiap bulan minimal 3 kali, minimal 3 hari gitu ya, walaupun tidak selalu bisa begitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan azam itu, karena niat itu kan sudah dicatat oleh Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah mampukan. Nah, dikatakan di sini sejelek-jelek orang adalah yang hanya rajin ibadah di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang yang soleh adalah orang yang rajin ibadah dan rajin sholat malam sepanjang tahun. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam amal. Orang-orang senantiasa berupaya untuk kita bisa terus-menerus di dalam ketaatan, istiqomah untuk selalu beribadah, bukan hanya bersemangat di bulan Ramadan, tetapi juga bersemangat ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsir. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita, menerima amal-amal kita, dan menjadikan kita orang-orang yang muttaqin. Karena puasa salah satunya diperintahkan untuk menjadi la'allakum tattaqun. Demikian ibu-ibu, saya kembalikan kepada MC. Apabila ada yang ingin dibahas, monggo, masih ada waktu beberapa menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.